Aduh. Yang nyanyi sama Jihan Audi itu kan. Oh curap, oh untung tak Bu. Gak kayak gitu. Jambu alas kulite irang sing digagas tiba gendeng itu kan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berapa aja? Selamat Yahmine ya guys. Bareng bersama saya Rama Kenjreng. Dan saya Meni Junior. Kita ada di Dansel. Iya. Capek. Cangkruan yang counter HP. Kalau cangkruan di counter HP itu semacam gibah dengan mbaknya penjual. Gak gitu, tapi Kenapa? saya terus terang Pak, saya ndredeg Pak. Kenapa? Duduknya juga saya kayak gimana gitu loh Kenapa? Pak. Kan kalau biasanya kita podcastan itu kan ya kursinya itu, Plastik itu ya, Bu, ya? itu Yang meja benteot itu ya? triplek benteot itu kan. Yang kakinya tinggal 3 terus kita sokong pakai kaki kita gitu kan. Ini bener-bener kayak bagus gitu loh. Makanya ini marahin telusupan gak sih? Kalau Bu. meja kita kan marahin telusupan Pak. Ibu, makadam ya rumahnya ya Bu ya. Ya, mohon maaf loh ya, kita Dansel makasih loh ya memberikan kita fasilitas yang luar biasa loh ini ya. Bu jangan dipegang-pegang gitu. Kenapa Pak? Nanti rawan ini Bu, gogrok sama telur-telur kecil-kecil itu Bu. Dan rumah sana rayap Obi. Pak, mohon maaf, saya suku-sukan kayak gini kok ada hitam-hitamnya. Itu bolot Anda Bu. Belum saya. Oke, kita ngomongin. Bentar minum dulu ah. Iya. Mohon maaf Pak, itu dami Pak, kenapa diminum Pak? Kayak minyak jelantah sih. Bapak, minumnya gini, bismillah ya. Yang cantik dong minumnya. Oh, Iya. saya tahu Bu. Ya. Minum yang bagus Bu. Gimana Pak? Bagusnya dari mana? Oke, Minuman kita apa? Ini air apa ya? Air raksa ya? bukan Bu. Apa? Ini bukan air raksa Bu. Apa, Pak? Air keras? Iya air keras 90 Bu. Oke, kita ngomongin masalah handphone. Pertama kali punya handphone. Perkara apa? Pertama kali punya handphone tahun 2000. Tahun 2000 tuh kelas berapa ya? Kelas. Ibu tua banget ya. Bapak saya kan milenial. Lulusan tahun berapa sih? Lupa Pak, tahun Ya. 2007 Pak aku Pak. Lulus. Serius? Iya. Itu 2010 ya? 2010. Iya. Tua mana saya sama Anda? Tua Anda. Ya enggak dong, ya tua Anda dong. Loh, kenapa? 10 sama 7 banyakan mana? Oh iya banyak 10 ya. Iya, kan berarti tua Anda Pak. Banyakan Anda kok. Oke, handphone pertama itu hasil dari beli, copet atau juga mungkin endorse. Kamu ini kok jam-jam dulu endorse Zaman ya mungkin. dulu Ya. tuh nggak ada endorse Pak. Dulu Tapi tuh. ikut om-om ya. Oh. Iya, kamu ikut tante kan? Hah? Ikut tante-tante kan? Iya kebetulan saya hidupnya ikut tante. Oh iya, ikut tante ya. Tapi Oke. heran ya tante sama tante aku. Kenapa? Masa dia toel-toel? Ya aku ya iya. Emang dulu kamu ada yang naksir ya? Iya. Kenapa? Kamu dulu ada yang naksir ya Pak? Kamu pas sekolah dulu ada yang naksir? Nggak ada ibu. Apa sih kayak payu ya bu ya? Masa kamu nggak pernah punya mantan gitu Pak? Oh aku punya bu. Iya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayaknya 6 bu. 6 itu orang semua Pak? Mantan majikan semua kan? Bapak tolong ya. Iya kenapa bu? Saya yang tanya kan mantan ya. Ha-ha. Bukan masalah menceritakan kisah Anda jadi babu Pak. Maksudnya mantan pas dulu waktu nom-nomannya itu loh Pak. Bapak tuh pernah pacaran nggak? Pernah ditaksir sama Oh, perempuan ibu nggak? yang Apa jelas. jangan-jangan laki-laki ya semua yang naksir Pak? Ini laki-laki. Iya ada bu. Iya ada. Ibu jangan buka rahasia. Jadi memang Iya. kalau Aduh. ibu kan nggak ngasih tahu mantan Iya. apa mau Mantan pacar, guys. Oke mantan pacar. Punya. Aku punya mantan. Ibu punya nggak sih? Aku tuh. Kenapa tanya aku? Dari wajah kan kelihatan. Kalau Nggak. aku nggak payu. Nggak ada. Ya. Iya. Ya, Ada ya. Berapa? SMP mulai pacaran tahun? Aku pacaran dari mulai SMP. SMP. Pacaran SMP itu sama temennya? Bukan adik kelas. Oh adik kelas. Iya. Adik kelasnya tuh laki-laki apa perempuan? Kayaknya rada bences ya kayaknya. Cewek dong bu. Oh iya cewek. Kan sekolahan dulu saya di semacam di ini nih bu. Apa, asrama? Bukan. Dia apa? Sekolahnya dia apa? kayak Swasta di, ya? Luanjang. Iya bu. Iya. Oh, terus gimana? MTS bu, MTS. Oh iya, Iya. MTS. Oh berarti ketat ya agamanya ya. Kalau dibilang ketat enggak sih bu. Terus kamu pacaran berapa lama itu SMP? Aku tuh yang paling keinget paling lama itu 3 jam bu. Pak, itu live Instagram
Iya Bu, karena kan kalau masa-masa dulu kan saya kan tampan ya Bu ya. Iya. Mohon maaf ya kalau teman-teman ya yang ada di rumah mungkin kalau ngelihat genjreng kayak gini tuh kayak merasa tampan gitu ya, padahal aslinya tuh enggak sama sekali. Ini karena efek filter aja. Mohon maaf ibu-ibu yang mungkin lagi hamil ya, tolong dikondisikan perutnya minta cabang bayi. Iya. Jadi mantan berapa Pak? Mantan Pak? Kalau mantan cuman Pokoknya songong, sumpah songong. 1 Bu. Oh 1 Iya. iya. Kenapa lama banget Pak udah songong gitu? Iya, 1. karena mantan sekarang udah jadi istri Bu. Oh Iya. Istri tetangga Bu. Wah plot twistnya bagus. Iya. Kayak Bang Juknya Jejer bagus kamu ya. ya. Juknya Iya, bagus ya Bu juknya ya. Bagus. Bagus lagi kalau ada dia Mbak ya. Iya. Kenapa nyeritain matanya tetangga Pak? Bu kita kan podcast Bu. Oh, Kita iya. harus ngobrol Bu. Kalau ibu sekarang yang gimana Bu? Apanya Pernah saya? punya mantan? Ya kan saya ceritain tadi. Dari wajah kan kelihatan Pak saya Pak. Mohon maaf ibu tuh emang gak laku gitu ya Bu? Bukannya gak laku sih Pak. Arsa Rasen yang punya saya itu. Kenapa? Arsa Rasen mencari saya tuh rewel. Contohnya Bu, rewelnya kenapa Bu? Hah? Rewelnya kenapa? Ya saya itu orangnya ngek-ngek. Kalau misalkan disuruh belanja gitu ya, misalkan dikasih duit 1 juta itu saya nggak mau. Hah? Saya nggak mau. Maunya? 10.000 aja. Ibu lebih ke miskin ya Bu ya? Saya sebentar Pak. Anda kan temenan sama saya udah berapa tahun ya? 13 tahun ya Bu ya? Iya 13 tahun ya, udah lama banget. Gimana kalau Dulu- kita pisah mulai sekarang? Jangan dong, jangan. Jangan dong Bu. Jangan, Kayak Pak. 13 tahun waktu kita ketemunya juga masih SMP ya Bu ya? Mohon maaf Pak, nggak Yang sama kalau nggak kayak salah gitu. kita dulu kayak punya geng Nero namanya, waktu kita masih jilbaban bareng ya Bu ya? Kok jilbaban bareng sih? Kan ibu yang ngasih tahu suruh pakai jilbab yang lebih bagus. Mohon maaf Pak, dulu tuh saya ngasih taunya ke teman-teman, pakailah jilbab. Kenapa Anda ikut-ikut? Kan- Kan maksudnya khususnya untuk perempuan, Oh, bukan untuk laki. iya, 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 Bu. Kenapa Anda ikut-ikutan pakai jilbab Pak? Pada saat itu kalau SMP saya masih khilaf Bu. Iya, pertama kali ketemu saya apa yang di pikiran Bapak, orang kaya gitu ya mungkin ya? Cantik gitu. Kayak itu, kayak ngeliatnya kayak gilani gitu ya Bu. Kok ada ya cewek seperti Anda tuh? Dulu saya tuh ngeliatnya ibu tuh kayak laki-laki. Astagfirullah, padahal kan saya waktu itu rambutnya panjang Pak. Serius? Masa nggak kelihatan? Iya, yang panjangan bulu kaki saya panjang waktu itu Pak. Masa nggak ngerti sih Pak? Tapi saya herannya kenapa ibu punya gulu menjing ya? Yang panjang, ini mungkin teman-teman yang di rumah, masa sih rambutnya Menik dulu panjang? Iya, tapi bukan rambut kepala, bulu kaki guys yang panjang. Coba Bu dilihat, notice sekarang boleh lihat nggak Bu Sekarang udah baru di waxing Pak. Yang panjang tempat lain. Ketek ya Bu ya. Oke, ketemu sama Iya. Menik memang waktu event ada di Brigif. Nah itu Pertama kali ketemu. ke tempat ketemu sama Menik itu, gila. Kutilang, kurus tinggi langsing. Ternyata dia naik kursi. Oh, aku kan udah terlanjur kayak enak toh Pak. Emang Iya. dulu aku kurus ya Pak ya? Ya Allah, Kenapa? thank you. Aku dulu kan kurus emang ya. Hanya ini aja, konten aja aku bilang kurus. Gitu ya. Mohon maaf Pak, sekarang tuh aku bukannya gemuk Pak. Kenapa? Kebanyakan inner beauty. Masa sih Bu? Ya inner beauty kan ada di mana-mana, di sini. Oke, yang gelambir tadi apa ya Bu ya? Yang gelambir tadi apa ya Bu? Itu inner beauty dalam bentuk lemak. Inner beauty dalam bentuk saset. Iya. Ya. Ada ya Bu seperti itu ya Bu. Iya. Bapak dari suara Anda kan kayaknya bagus ya Pak ya. Bagus gitu, kayak ada suara serak-serak jembreknya gitu loh Pak. Iya, Bapak dulu pernah jadi penyanyi ya? Mohon maaf, Ya. saya bukan penyanyi. Banyak Bu. yang tanya soalnya. Katanya Rama dulu apa pernah jadi vokalis gitu? Oh, aku awalnya memang Luar belajar biasa, Pak. belum. Oh, iya, belum. Awalnya sih pengen jadi vokalis penyanyi gitu ya. Oh iya. Tapi akhirnya lanjut ke petinju Bu. Apa hubungannya sama suara sih petinju sama ini? Apa hubungannya Pak? Jauh banget Pak. Dulu kalau waktu di SMP, SMA memang belum ada kayak semacam ekstrakurikuler seperti itu Bu. Kayaknya ya. Iya belum ada karena di tahun dulu tuh memang sekilas kalau ekstrakurikuler gitu hanya orang-orang yang ya sokin Oh iya, Anda gitu ya. miskin berarti? Oh bukan Bu, Kenapa? tidak mampu. Oh sama. Tapi lebih Kenalin Pak. kenapa? Kere. Kere Pak. Aku nggak mau kalau circle-nya kalau orang miskin kayak gini. Iya kumpulannya orang miskin gitu. Oke. Pernah jadi penyanyi? Katanya banyak yang tahu loh kalau Bapak itu pernah jadi penyanyi dangdut katanya. Hah?
Iya. Aduh. Yang nyanyi sama Jihan Audi itu kan. Ya ampun, jangan buka rahasia. Tapi Jihan Audi juga dulu kan mantannya. Mantan kamu? Bukan, mantan brand ambassador sini kan. Oh iya toh. Nah, nggak update-nya. Bener kan ya? Update. Masa toh? Iya. Itu pernah nyanyi sama dia nggak dibayar ya kamu? Hei lancang. Iya. 75.000 Bu. Yang nyanyi sama Via Valen itu kamu bukan? Iya, saya jadi penari latar aja Bu, tapi di situ. Yang iya. biasanya belakang nyanyi curapap. Oh curapap. Oh untung tak dung Bu. Kayak gitu. Kayak gitu konsepnya enggak kayak gitu Bu. Iya. Saya sampai kilap loh Pak. Soalnya waktu tahu Anda itu pas nyanyi itu kan lagunya Jambu Alas itu loh. Yang Jambu Alas kulite irang sing digagas tiba gendeng itu kan. Mohon maaf, itu video klipnya saya Bu yang gendeng Bu ya, bukan penyanyinya. Saya yang video klip di situ. Penyanyi yang gendeng tiba video klipnya Anda yang gendeng. Saya Bu yang jadi gendeng Bu. Pantes ya, itu tidak pakai cosplay gitu ya Pak ya? Apa gimana maksudnya Bu? Alami ya, itu asli dari saya Bu. Memang gendeng dulunya Bu. Tapi memang dari dulu tuh memang saya pengen jadi penyanyi Bu. Pengen jadi penyanyi banget, pengen jadi penyanyi ya minimal dangdut lah gitu ya. Tiba-tiba nggak jadi, terus jadi MC. Ya kan? Enggak sih, dulu nggak jadi MC sih sebenarnya Bu. Kenapa kok bisa masuk ke dunia MC? Saya dipaksa Bu sama orang tua. Utang orang tua saya banyak Bu. Ya Allah kasihan banget kamu. Akhirnya saya ikutan itu Bu, acara mikrofon pelunas utang Bu. Jadi awalnya Bu, nggak pernah menyangka kalau kamu sesusah itu. Loh, kan belum cerita Bu. Belum cerita kenapa saya nangis? Anda ya Bu, kan saya belum cerita. Gimana sih? Minum dulu haus. Iya, enaknya jadi MC banyak ya Pak? Alhamdulillah. Apa Pak MC kalau enaknya Pak? Bisa beli wedus. Apa sih? Kan kita ngumpulin duit. Iya, bisa ngumpulin duit maksudnya. Ya, bisa buat beli bedus. Oh, beli bedus gitu ya. Bedus. Indonesia nih bedus. Kalau aku sih untuk terkenal sih nggak terlalu ambisi. Iya. Yang penting banyak duit. Oh gitu ya. Tapi kalau terkenal juga ya gak apa-apa kan? Itu bonus. Oh, bonus. Ya, saya terkenal Bu. Oh iya, di tingkat mana? RT aja Bu. Oh iya. Juara lomba 1 makan kerupuk sama juara 1 nelen kelereng Bu. Oh bagus Pak. Kok bagus? Kenapa nggak usus buntu Anda Pak? Kemarin saya pas 17-an juga itu ikutan lomba. Kalau tempat lain kan lomba tarik tambang. Saya lomba tarik tunai Pak. Enak sekali tuh Bu. Oh kaya. Ada uangnya Bu? Nggak ada. Nggak ada. Bu jangan malu-maluin dong Bu. Iya Bapak kan selain MC juga penyiar kan sama kayak saya kan? Kebetulan. Sudah dipecat. Mau dipecat Bu. Ini masih banyak. Ini lagi bikin perkara aja nih Bu. Astagfirullahaladzim ya Allah, menghujat diri sendiri ya Allah. Iya Pak, kalau siaran tuh berapa tahun Pak? Aku siaran dari mulai playgroup Bu. Enggak, jadi waktu kecil lu diajarin. Aku dari tadi batuk-batuk terus. Ini minumnya nggak ada yang lebih pahit gitu kan? Mohon maaf, ini minum apa sih? Ada campurannya ya? Kok tiba-tiba kita kayak orang gila gitu ya ini Pak? Kayaknya dikasih ini Pak, cyanida Pak. Enak ya? Aku tahu. Apa ini Pak? Ini sirupnya expired ya? Ini tuh parcel Lebaran tahun lalu. Kok kecut-kecut gitu rasanya? Yang waktu itu loh, ini rasanya tuh kalau yang lain kan rasa apa kayak rasa watermelon itu kan banana ya kan? Itu rasa apa? Coba dicipin lagi ya Pak. Rasa cabai Afrika kan? Bukan Bu. Apa Pak? Sendal jepit Bu. Pak, kalau pas siaran tuh pernah gak sih kayak kejadian konyol pas siaran tuh apa sih? Aku kejadian konyol itu pernah. Apa? Kan kalau di akuarium gitu kan, hawanya dingin banget tuh. Hawanya dingin. Nah, itu gitu sama Pak Bonnya Pak tukangnya gitu. Masa dikunciin sih Bu? Mas, kamu dikunci dari dalam? Iya. Oh terus nggak bisa keluar? Kan mau pup gitu menjadi. mau pup. Kan kita kan spesial siaran pagi nih Bu. Iya. Kalau mulai jam-jam kan, itu udah mulai senep-senepnya kan Bu, nggak bisa keluar. Nah kok bisa dikancing apa gak tahu kalau di dalam tuh ada orang Pak? Pak Bonya biasanya kalau ada penyiar datang gitu dia tidur, istirahat. Dia lupa nggak ngebuka Bu. Oh gitu, jadi pernah kayak ngempat mules di dalam ruang siaran. Bener, akhirnya. Baunya kayak apa Pak di dalam ruang siaran itu? Wah kok jadi mau pingsan Bu. Baunya dia sendiri Pak.
kejadian waktu siaran gitu kan. Lupa kalau aku tuh siaran. Hah? Iya. Jadi aku nggak datang pas. Jadi bingung diteleponin orang banyak. Bisa ya Bu kayak gitu ya? Ya bisa lah. Padahal itu rutinitas loh tuh Bu. Sebenarnya sih aku nggak lupa, tapi emang sengaja aku nggak datang. Jadi kayaknya lupa. Oh pantesan yang kapan hari itu lagi ada gosip-gosip itu ya? Apa Pak? Jangan macam-macam Oh, ya. iya. Jangan macam-macam ya. Jangan macam-macam Aku ya. lihat ada gosip gitu loh Bu. Kenapa ya? Mbak Tit gitu deh. Iya. Mbak Tit mau dikeluarkan gara-gara Tit gitu Bu. Astagfirullah. Iya itu gara-gara apa sih Bu? Titit. Astagfirullahaladzim. Bu itu bukan bahas titit Bu. Ini jam kerja siaran. Tolong ya, nanti titit ya. Titit, Nggak apa-apa. titit gitu ya. Kita kan sistemnya one take oke. Enggak sih. Mantap, oke. Jadi kalau pas siaran tuh kan kalau butuh yang namanya otak tuh bener-bener kayak fresh gitu kan Pak. Kayak moodnya tuh harus bagus gitu. Kalau misalkan moodnya nggak bagus tuh pernah nggak sih siaran sambil nangis gitu, sambil torak-torak gitu, ngerti nggak sih torak-torak tuh? Apa sih torak-torak ini apa? Apa? Nangis klesotan gitu loh. Mohon maaf Bu, saya bukan acara Bombay ya Bu ya, bukan acara India jadi nggak terlalu. Acaranya kan saya musik TikTok nih Bu, musik yang rame-rame. Ya kalau pun sedih ya dibiarkan aja lah, digelenderkan aja lagunya. Gelender ya Pak. Oh kelihatan dong ya Pak ya. Oke, kalau misalkan pas gelenderan itu berarti pas Rama sedih, oke. Tapi alhamdulillah nggak pernah sedih Bu. Nggak pernah sedih ya? Iya. Nggak pernah sedih. Paling pas sedihnya tuh kalau pas waktu bayaran belum bayaran gitu Pak. Ada Bu, ya Allah. Bu. Ada nih kan suatu ketika seorang IO gitu ya. Di saat kita lagi kerja, habis selesai gitu, habis MC, ya sepatutnya harus dibayar lah. Nggak dibayar ini Pak. Apa? Kamu nggak dibayar? Sudah seminggu Bu. Kenapa curhatnya di sini? Mudah-mudahan gak nonton. Nonton kayaknya. Tolong ya nanti ini kan podcastnya seluruh Indonesia denger kan? Jangan nanti EO-nya denger. Gak apa-apa, kan aku juga yang gak dibayar Pak. Bukan sudah Bu Anda Bu. Kapan? Kan udah aku transfer dulu pakai duitku Bu. Kan pakai duitmu, bukan pakai duitnya dia. Ya tapi jangan marah sama IO-nya Bu. Kenapa kita ceritain IO sih Pak? Iya. Itu cerita sedih ya waktu Iya, jadi iya, MC ya. suka dukanya Oke. seperti itu. Itu kalau misalkan di ruang siaran pernah kejadian horor nggak sih Pak? Kebetulan saya kan siarnya masih pagi ya Bu ya. Jadi nggak pernah Bu sama ketemu sama Mbak Kuntil Child gitu. Masa sih nggak pernah? Nggak pernah. Kalau kan misalkan pagi itu kan bukan berarti nggak ada setan kan, mana tahu ada setan yang bangunnya kesiangan gitu. Terus Ada Bu. Kalau bosnya ngeliat ada bosnya gitu sama ngeliat aku bilang gini, "Heh setan." Aku udah merasa terzolimi Bu. playing victim. Iya, kayak semacam itu aku kayak udah gitu loh Bu, kayak telanjang gitu kan dikatain, "Heh setan" gitu ya. Oh gitu ya. Kayak aku gitu kan, aku setannya gitu Jadi ya aku Pak ya. merasa telanjang gitu Bu Oh, rasanya ya Bu. Allah. Kayak merasa kamu setannya ya. Kalau dari Ibu sendiri pernah ngalami hal-hal mistis gak? Hal Apalagi kalau mistis. di studionya Ibu kan pasti Kan dekat. besar. Itu Studionya tuh kan besar, tinggi, gede gitu kan. Masa congkak ya, Bu? Kalau iya, mohon maaf. Kan radio terbaik, Pak. Mohon maaf, gak seperti punya Anda ya. Kalau aku sih mistisnya tuh pernah waktu siaran malam, Pak. Jadi kok kayak dengar suara gitu kan. Itu pas malam-malam Pak, malam Jumat aku siaran malam. Siarannya jam 8 sampai jam 10 malam. Kok ada suara, tapi itu gak ada orangnya. Ternyata musikku dia itu hidup Pak. Jadi gak ada suaranya. Bener-bener. Iya. Ada Itu suara dari headset ya Bu ya. Ternyata tuh headsetku masih nempel Pak. Ini kemana orangnya? Bu, edan ya Anda ya. Iya. Udah ngomong serius-serius saja dia. Oh nyeleot juga nih orang ya. Minum dulu ah. Iya Pak. Bapak umurnya berapa sih Pak? Kalau boleh tahu Pak. Itu paling susah kalau Tanya ya, diumumkan tanya ya. umur ya. Soalnya kan pasti lihat sendiri dong kalau kalau wajah seperti ini ya minimal 60 ke atas lah ya. Tua Anda ya Pak? Enggak. Iya. Saya lebih ke baby fish. Oh baby fish. Iya. Baby fish. Wajahnya kayak baby. Ikan. Oke. Baby fish. Oh iya iya. Fish apa Jadi, Bu? Ikan. Iya, Pak. ya anak ikan Bu. Oh iya anak ikan. Jadi wajahmu kelakuanmu kayak anak ikan ya Pak ya. Amis. Kalau Ibu ya. sendiri kira-kira dari postur tubuh Anda yang sebogel ini Pak, bukan bogel. apa Bu? Stunting Pak. Oh iya. Oh iya, kalau dari stunting ini kira-kira usia Ibu berapa nih? Kalau dilihat berapa usianya kawan-kawan di rumah? Mungkin ada yang tahu usia saya berapa? Boleh nebak Bu saya Bu? Berapa? 73 ya Bu.
Mohon maaf Pak, seusia ini masa 73, 80. Ini pakai susuk ya Bu? Iya Pak, susu karnal. Bisa pakai susu Arda. Iya. Bapak, mohon maaf nih selama hidup nih ya, sama hidup yang tak seberapa ini. Yang tidak seguna ini ya. Iya, yang tak seguna ini itu kayak ada nggak sih pernah merasakan titik terendah gitu Pak, kayak nggak punya duit, nggak punya harapan, nggak punya nyawa gitu, pernah nggak sih? Hah? Nggak punya nyawa. Aku Titik pernah. terendah itu apa sih? Hah? Titik terendah itu kan pas nggak punya apa-apa. Aku pernah Bu soalnya direndahkan gitu Bu. Oh, pernah? Aku merasa tersanjung Bu. Kok tersanjung toh? Tersinggung. Oh tersinggung Bu. Tersanjung. Saya masih direndahkan Bu. Iya, pernah. Karena kalau biasa itu pernah ngalamin nggak sih? Jadi seorang MC itu mesti kalau dinilai sebelah mata itu kayak kerjaan apa sih? Oh iya pernah. Ya aku dulu pernah sama orang tua aku nggak setujuin untuk jadi MC sama penyiar, katanya nggak ada gajinya. Nah. Dulu. Kalau sekarang sama sih. Enggak lah, banyak. Aku juga seperti itu Bu. Iya. Sampai sekarang pun aku merasakan seperti kayak mau ngasih tahu ke orang-orang loh. Iya. Hey, Hey. buat semua teman-teman aku SMP, SMA, kuliah dan teman-teman blog perumahan aku Ya. yang bilang dulu katanya aku ngondek. Memang. Enggak. Enggak sih Bu. Mana Jadi sih Pak? Pernah titik terendahnya apa itu? Waktu dihina ngondek itu ya? kalau di ngondek itu emang Bu. Tapi Apa aku ya? akan menduduhkan. Oh iya, kalau aku tuh sebenarnya Iya. Enggak sih Bu, enggak. Jadi Enggak ya? intinya tuh Titik terendahnya pekerjaan kita kayak seperti ini itu kayak di pandang rendah tuh kayak bener nggak sih? Emang bisa beli apa kamu kayak gini? nggak pernah merasa drop itu ketika dihina gitu ya Pak? Waktu drop gitu, ya Bu, saya dihina sama mantan terakhir itu. Oh Bu. gitu ya? Iya. Kamu tuh nggak bisa apa-apa gitu mungkin. Bukan nggak bisa apa-apa. Apa? Duit kamu berapa? Oh iya, Iya. gitu sampai gitunya. Iya. Kurang Yang kemarin ajar. Bu, yang mantan penyanyi Oh Bu. itu ya? Mm-mm. Oh itu titik terendah kamu dihina itu ya, nggak punya duit. Padahal kan beneran nggak punya duit Pak. Iya. Iya, itu namanya bukan dihina Pak. Tapi real ya Bu. Real, kenyataan, jangan marah dong. Mohon maaf Bu. Kayaknya yang menghina Anda ya Bu ya. Kalau aku titik terendah yang bener-bener kayak nggak ada, kayak udah nggak ada daya itu ketika Gak punya harga diri apa tuh Bu? aku pas nggak ada harga diri gitu ya. Kayak pas titik terendah bener-bener kayak habis tenagaku tuh pas aku kehabisan baterai gitu Pak. Bu, Belum dicek. sekarang tuh ada yang 50 mAh Bu. Makanya jangan pakai Asia Hidayah Bu. Pak. Itu cuma 1.250. Tapi saya Realme Pak, mana gripis lagi. Iya. Belinya di Dansa loh ini dulu. Ngutang setahun. Bu, saya pun juga masih tagihan Bu angsuran gara-gara beli Ipong kayak gini nih Bu. Ih, buat apa pencitraan beli iPhone kayak gitu? Endorse Bu. Oh iya. Iya. Kalau ngomong kan namanya kan Rama Genjreng. Emang nama aslinya siapa sih, Pak? Perkenalkan Sri. Kok Sri? Kenapa sih dipanggil Genjreng, Pak? Kan ini belum ada yang tahu. Apa ya? Kenapa ya? Karena mungkin kamu kayak gonjreng gitu kan. Enggak sih Bu. Kenapa? Orang saya juga bukan orang pemain gitar, orang pemain gitarnya nggak tahu. Disuruh pegang gitar Mas, nyanyiin apa? Aku bisa nyanyi, ya aku bisa nyanyiin cuman Ibu kita Kartini itu udah hafal itu aja Bu. Iya. Oh gitu ya. Terus kenapa dinamain nama Rama Genjreng? Dari kecil kali ya Bu. Oh iya, itu Orang nama tua- panggilan gitu. Jadi panggilan orang Kampiung gitu deh Bu. Oh bukannya dulu nama panggilan kamu tuh Kliwon ya? Awalnya emang Kliwon Bu, terus diganti sama mbah aku Bu. Sama mbah aku bilang, "Wan Kliwon, aku ganti namamu apa? Subur pertama, yang kedua Bu." Puas ya Anda ya. Puas ya Anda. Enggak memang Aku tahu nama kamu yang sebelumnya kan nama panggilan sayang dari mbah kamu, aku tahu kan kita kenal dari kecil kan. Itu Segawon kan kalau nggak salah. Segawon. Iya kan? apa sih itu Bu? Sekawan Bu? Pakai Segawon nggak ngerti sih. Apa sih? Yang itu loh Pak, yang kayak apa itu loh, yang kakinya 4 itu loh Ya, Pak. astagfirullahaladzim. Apa? Apa sih? Apa Segawon? Anak wedus dah. Anaknya pedus Segawon. Pedet dah, bukan. Apa sih? Apa? Endang dah. Segawannya apa Mas? Segawan apa? Hah? Asu. Bikin. Enggak, kamu tuh
Yoga toh. Enggak kan? Enggak. Oh, enggak. Aku berarti salah dengar, Pak. Waktu Mbah kamu ngomong gitu berarti aku salah dengar. Aku dengarnya segorawon. Oh iya, Namanya segawon. Tahiran segawon. Kalau ibu sendiri memang dari lahir emang orang tua nyeplot gitu ngasih tahu namanya, tak menik dewe nak gitu dah. Iya, enggak sebenarnya enggak sih. Karena nama menik itu karena aku butuh bayaran aja sebenarnya. Oh. Iya. Itu berarti nama panggung kah? Atau mungkin selama ini sih sebenarnya sebelum itu nama panggung tok, Pak. Terus lama kelamaan jadi nama paten. asli. Nama paten. Enggak sih kalau paten. Namaku itu yang asli hanya keluar pada saat aku tanda tangan kontrak sama pencairan dana di BRI. Astagfirullahaladzim. Gimana? Kalau dari apa namanya? Kan namanya Meni Junior ada Ted-nya itu kan ya. Ted-nya kan harus disebut ya. Junior Ted gimana tuh? Meni Junior Ted. Sebutin loh nanti. Emang namaku Meni Junior aja. Yang itu ada titel. Enggak itu enggak ada. Lah iya. Enggak. Meni Junior. Itu Junior nama marga atau nama segeng atau nama? Enggak sih, Pak. Junior itu karena memang nama ini kan lahirnya bulan Juni. Ya enggak juga gitu sih. Terus orangnya apa tuh orangnya? Enggak, lahirnya kan ada bulan Juni kan di tanggalan itu. Lah sementara kan aku lahirnya kan Oktober. Hah? Kok jauh banget? Maksudnya piye gitu? Tolong diperjelaskan. Enggak, Junior tuh sebenarnya karena memang suka aja dulu tuh sering dipanggil kayak anak-anak gitu loh. Hei kamu juniorku gitu. Oh, lebih kayak childish ya? Enggak childish sih, Pak. Lebih aku tuh memang nggak tahu diri gitu loh. Kalau childish kan memang kekanak-kanakan. Kalau aku tuh memang kayak nggak tahu diri gitu loh. Sampai sekarang juga nggak tahu diri gitu ya? Lebih nggak tahu diri dan nggak sadar diri sih sekarang. Gimana kalau kita manggil sekarang namanya kita sambut adalah Menik tidak tahu diri gitu gimana? Jelek, Pak. Jelek ya? Menik lupa diri yang benar. Oh, ada yang tapi ada yang viral. Apa? Menikmati. Lah kan itu tulisannya gitu, Bu. Pak, itu tulisan untuk menikmati makanan, Pak, jangan dipisah. Kan viral tuh, Bu, sampai sekarang. Viral ya viral, tapi itu mendoakan. Tapi viralnya ada di kardus makanan, Bu. Ya bener kan, Bu? Ini pertanyaannya gak enak. Oh, boleh lihat sana nggak, Pak? Lihat sana nggak sih? Ada. Pernah di endorse miliaran. Ini katanya gosipnya gitu. Pernah di endorse miliaran, bener nggak? Ada tulisannya R kayak ditambahin kayak penegak. Ini kayaknya asisten produser kita Alhamdulillah habis podcast ini kita tuh rencana mau tanda tangan kontrak sama Mas Ridan dan bersama Dansel itu kita mau kita dikontrak 4 miliar. Jadi per bulannya kita dapat handphone. Iya. Handphonenya itu 1 truk. Iya, dapat handphone dan kemudian tiap minggu kita akan mendapatkan tempered glass. Iya betul banget. Karena kita buka toko kita jual lagi. Iya. Itu 4 miliar, emang kan ada yang tanya selentingan kalau endorse kita berdua tuh mahal gitu kan. Sebenarnya enggak sih. Kita malah murahan kok sebenarnya. Kita tuh orangnya mauan aja sih, kayak geleman gitu loh. Ya kan? Kalau misalkan ada yang ngomong miliaran ya doa berarti doa. Amin. Kemarin sih iya sempat kita tanda tangan itu kontrak 3 miliar kemarin. Tapi gak jadi katanya ya. Jadi. Yang katanya nunggu trial itu. Bukan. Itu kan karena ya begitu deh. Oh iya. Emang ya Bu nunggu trial ya Bu ya? Iya. Sudah mood saya hilang lagi. Kita terlanjur menggagalkan yang sama satunya. Iya. Kita udah beli baju baru lagi. Mohon maaf Pak, kemarin kan yang kita 3 miliar itu kan sudah sebenarnya. Cuman waktu itu tuh ada kendala, jadi pulpen kita itu hilang. Kemudian kita pulang kan waktu itu yang 3 miliar, terus kita balik lagi, kita tanda tangan. Nah tanda tangan pada saat penyerahan uangnya tuh kita bangun. Bu, Anda mimpi siang bolong ya Bu ya? Iya Pak. Sayang ruang tenanan nanti ternyata tuh mimpi guys. Tapi ya karena itu doa kita aminin aja lah. Ya, mohon maaf kalau mau endorse kita emang ya mahal. Emang mahal segitu iya. Iya. Kalau dia memang, kalau aku sih murahan. Karena saya geleman. Tapi kan kamu kalau aku dapat itu kan kamu ikut. Iya kan saya mengintili. Kita serang untuk mengintili ya. Sebenarnya cita-cita dulu tuh jadi apa sih sebenarnya? Presiden. Waktu saya masih TK gitu ya. Astagfirullah. Iya. Tinggi banget cita-cita Anda. Kenapa milih jadi presiden Pak? Kenapa nggak jadi bidan gitu? Apaan? Orang saya sering ngelamar di kepolisian gitu mesti ditolak Bu. Kenapa kan tinggi udah? Ya kan tinggi udah. Badannya jadi itu kemarin udah, lagi ada udah. pembukaan apa namanya itu perwira kan? Polisi wanita gitu kan Bu, Polwan gitu kan. Saya masuk bolak-balik gak pernah masuk Bu. Pak, Polwan itu polisi wanita. Bapak jenisnya apa Pak?
Saya membelah diri, Bu. Emang kamu Bapak Anda Pak? Emang ganda Anda Pak ya? Ngapunten Pak, kalau Polwan itu namanya polisi wanita, ya ngapain Anda masuk ke jalurnya Polwan? Oh iya ya Bu ya. Iya, kenapa nggak polisi tidur aja Anda? Apa? Pantesan Bu, 4 kali 5 kali saya nyoba nggak pernah masuk Bu. Bapak, senajan tuh 1000 kali ya bakalan nggak masuk Pak. Ingat Pak, jenis Anda apa Pak? Ya ampun, ini anak ini spesies apa sih? Anda Meganthropus erectus toh? Kok susah banget dikasih tahu ya? Bu, itu lama banget tuh Meganthropus erectus Bu. Ini pertanyaannya gak enak banget Pak, Bapak jawab sendiri aja deh. Hah? Pernah digodain cowok nggak karena ngondek? Di apaan? Ditawar pernah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tak kira pembelaan. Kok kamu menjatuhkan harga diri? Enggak sih. Jadi aku mau meluruskan ya bahwasanya kalau dibilang ngondek sih enggak. Jadi memang biasanya kalau MC itu acara apapun kayak semacam kayak pemilihan duta-duta itu pasti ada kayak semacam pemilihan notabene pemilihan apa? kayak semacam ini waria gitu kan. Nah MC kan pasti sering ketemu sama event-event seperti itu. Nah nggak mungkin kalau kita jadi MC circle-nya itu nggak bakal ketemu sama orang-orang yang seperti itu. Orang salon, orang wedding, rata-rata kan ada yang seperti itu. Ada ya, nah, ada. kalau kita lagi cakap sama orang-orang seperti itu, kita anggapnya biasa ya, karena kita mengimbangi. Kalau toh pun ada nanti nilai lebih, katakanlah kita kegowo atau begitu, nah itu nilai plus. Tapi sebenarnya itu kalau misalkan belum tahu kita gitu ya, apa namanya, belum tahu dekat sama kita, aku tuh kan banyak yang katanya ngerama tuh kayak gini, padahal dia tuh di rumah kayak gitu. Kayak gimana Bu? Lebih gini. Enggak. Astagfirullahaladzim. Tapi beda. Maksudnya kita tuh kan orang entertain ya, jadi kita tuh punya dua sisi gitu loh. Yang mungkin taunya di sini tuh kayak ugal-ugalan, padahal di rumah tuh aslinya lebih bobrok daripada ini. Enggak sih, aku tuh lebih kalau aku sih lebih feminim. Bapak ini dibelain. Oh iya, enggak. Gitu Enggak, jadi memang candaan seperti itu memang biasa aja. Kita tuh sering ketemu sama, kalau kita MC wedding gitu kadang kita ketemu sama klien yang memang mengharuskan kita harus apa sih namanya konfirmasi atau juga mungkin kombinasi sama mua. Jadi ketularan gitu Pak Anda ya. Kalau ketularan sih enggak Bu. Jadi kayak bahasanya dia tuh masih bisa di-up-kan untuk di acara biar jadi meriah acara gitu aja sih. Iya, cuman kita tuh sebenarnya tuh ada dua sisi gitu, nggak semua yang terlihat di panggung atau di medsos itu kita real gitu kan Pak. Ya sebenarnya tuh malah kebalikannya. Iya. Kalau di medsos kelihatan kaya, sebenarnya tuh kita kere gitu. Karena kan netizen sama netizen mati itu kan sekarang udah pinter-pinter ya. Mereka pun nggak sekolah pun tapi pinter menghujat. Kan termasuk ada Pak salah satu netizennya. Sorry ya. Iya kan? Bukan. Kenapa? Tukang gibah. Oh iya, kan sama Pak kita ya. Satu circle-an kita. kita. Satu circle. Ini pernah nggak sih kalau Bapak itu pernah ketemu sama artis atau mungkin pernah ketemu sama bintang tamu atau mungkin pernah ketemu sama talent yang nyebelin gitu pas nge-MC gitu? Sering. Sering nggak Pak? Sering. Sering yang kayak apa menye-menye gitu kan, belum terkenal sih, tapi udah menye-menye, sombong gitu. Menye-menye ya Bu? Menye-menye tuh kayak yang oh iya, yang sering terlalu sih. banyak aturan gitu tuh. Loh ini Pak, ada banyak aturan loh ini? Ya enggak. Enggak, maksudnya aku tanya pernah ketemu sama kayak misalkan penyanyi mungkin atau apa gitu. Iya, kalau penyanyi banyak, kalau penyanyi belum jadi banyak. apa-apa sudah kayak banyak sih kita akan temuin di luar sana tuh ya yang kayak nyebelin. Sudut pandang kita mungkin pasti beda. Beda-beda. Kalau di versi saya kalau ketemu sama orang gitu, kalau orangnya nggak mau nyapa atau juga mungkin minimal senyum atau hello gitu, aku mikirnya berarti ini orangnya kurang atuh loh telani. Masih nggak asik orangnya. Tapi so far so good, kita selama ketemu sama artis kita malah diajakin nimbrung bareng gitu kan ya. Iya sih. Terakhir, yang nyebelin malah kita kadang-kadang. Iya, karena kita bosok sekali ya. bukan artisnya kadang-kadang yang nyebelin, tapi kitanya yang nyebelin. Kebalik tuh pertanyaannya Kak. Ada gitu. Yang nyebelin tuh kitanya.
Kita tuh hampir ketemu sama artis tuh kita mesti kayak artis pegel sama kita ya. Please jangan dikerjain kita. Please jangan kerjain kita. Itu malah kita yang kita yang busuk kita ya, bukan artisnya Kayaknya ini. yang nyebelinnya bukan artisnya tapi kitanya. Iya, ya kesalahan kan? Iwan yang ngajak kita ya. Pak, bayaran pertama waktu nge-MC berapa? Aku bayaran pertama nge-MC itu 150. Ya ampun, kamu terlalu rendahan. Emang nggak Kayak berapa? aku nasi kotak dong. Enggak sih Bu, parah Apa, banget Pak? sih. Iya, 150.000. Karena aku nasi kotak Pak di desaku. Oh di desa ya, berarti Oh. memang acara ini, acara apa namanya? Ya apa ngono kayak ngarani Pak? Apa? Sambatan. Sambatan. Iya, oke. Oh. Aku ya paling pertama itu orang aku lagi belajar tuh 150.000 itu paling menurut aku udah paling Tahun berapa itu 150.000? SMA itu Bu. Aku lah SMA nasi kotak aja bangga Pak. Karena Loh, aku MC pengajian pertama kali aku masuk ke dunia MC itu MC pengajian Pak. Wow. Itu dibayar nasi kotak. wow. Isinya apa? You know? Apa tuh? Capcay Hmm? sama endok satu, sama itu apa namanya Pak? Sing jenengnya itu loh apa? Tahu. Tahu. Gak ada acarnya Bu. Nggak ada Pak. Ya Allah miskin itu, banget itu sih. segonya saya hitung ada 250 butir. Itu sego apa atau beras bansos? Itu 150.000 itu banyak loh Pak. Kayak sekarang Oke. sesi games. Oke. Kok aku Siapa sih yang yang pertama? nanya? Aku nanya ke dia. Oke. Belum. Aku kan belum Oh iya ngomong, belum Pak. ya, oke. Pilih nafas atau enggak? Hah? Yang bener dong. Iya. Wah. Yo, sesi game cepet-cepetan Oke. ya. Lupa bawa HP atau dompet. Dompet. Oke. Bubur diaduk atau enggak? Enggak. Makan pecel atau tumpang? Enggak semuanya. Kan Ih, ambeien Bu saya Bu. Oh iya dong. Kan saya ambeien Bu. Kayak penyakitan atau miskin sehat? Miskin sehat. Yakin. Miskin Miskin sehat, nggak punya apa-apa, lama-lama penyakitan terus mati lu. Kan enggak ada kata-kata gitu Bu Mendingan pilihannya kan. kaya penyakitan, kan punya duit, bisa berobat, bisa sembuh kaya lagi Pak. Tapi kalau koit langsung gimana Bu? Kan perantaranya kan beda Bu, kan bahaya Bu. Ngeri loh Bu. Tapi kan kalau miskin, Nah, tapi yang penting sehat Bu. Nah, miskin sehat, terus nggak punya duit buat beli makan, kamu kena busung lapar, kamu akhirnya kekurangan gizi, kamu penyakitan, Bu kamu nggak ada mati. terjemahan sampai kayak gitu kali Bu. Ya kan harus pikirnya tuh secara profesional, Kan nggak ada Pak. terjemahannya. Harus ada terjemahannya Pak. Kalau misalkan diomelin pacar atau orang tua, Orang tua kenapa kalau diomelin pacar? bisa cari lagi. Pacar aku maaf ya. Maaf pacar. Nggak lihat. Putusin aja lah. Hai untuk pacar bebek ya. Pacar bebek. Apa jadi gini apa sih namanya? Pacar pita. Pacar pitek. Alah Bang. Kalau aku boleh aku nanya. Aku ya, nanti aku boleh ya. Roasting yang lebih galak ini. Oke. Pilih lipstick atau bedak? Aku lipstick. Karena aku bedak udah nggak perlu karena aku udah putih. Aku kalau bedakan tuh kayak bligo Pak. Kamu tau gak sih bligo atau aku belah bunga apa kesemek gitu loh kayak demplong. Kayak tuyul ya ujul-ujul. Kalau lipstick kan kelihatan nggak pucet gitu. Oh iya. Oke. Pilih uang 50.000 atau 100.000? Aku pilih Lama banget sih. 50. Kenapa? Tapi jumlahnya banyak daripada 100.000 jumlahnya Gak ada satu. tempat untuk pilihannya malah satu tok. Gitu. Satu aja tuh. 50 aja deh, soalnya banyak kalau misalkan beli pentol itu kalau 100.000 uangnya nggak ada kembaliannya. Hah? Iya, paknya ribet. Kamu pakainya ribet. Apaan? Apalagi? Pilih mie apa telur? Aku pilih telurnya aja. Kalau telur kan bisa direbus digoreng gitu. Kalau mie kan bikin sakit perut. Alah, kamu sering ngemie kok yo. Tapi aku alergi mie. Kamu nggak tahu kan aku alergi mie. Kenapa emang? Iya, aku alergi mie. Alergi mie. Iya, apalagi kalau mie-nya itu jatuh di tanah. Ibu on sekali ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa? Pilih teman atau tetangga? Aku pilih temen. Kok gitu sih? Enggak lah. Soalnya temanku tuh tetanggaku semua. Iya, aku tahu tetangga kamu busuk semua ya katanya. Enggak ya. kok. Hah, serius? Enggak. Mudah-mudahan nggak lihat ya. Iya. Enggak, tetanggaku tuh baik semua tapi semua temanku. Jadi temanku sekaligus tetangga. Oke. Pilih dikasih atau mengasih? Apa? Pilih dikasih atau mengasih? Dikasih lah.
Ya lu miskin amat sih. Enggak gitu Pak, kalau dikasih kita kan jadinya punya. Terus nanti kalau kita punya dikasihkan lagi ke orang. Kalau kita mengasihkan hanya satu tempat toh. Mohon maaf, kenapa ibu jadi estafet sih bu? Loh nggak apa-apa. Kan pilihannya cuma 2 aja. Pikirnya kan secara profesional gitu Pak, dikasih. Kalau dikasih kita punya, terus punya diparuh, habis itu dikasih orang ke lainnya. Jadi kita dapat, jadi kita juga bisa mengasih gitu. Oke, baiklah. Pertanyaan selanjutnya, pilih mantan atau mantan yang lama? Hah? Kamu punya mantan, Iya. mantan yang barusan putus atau pilih mantan yang lama? Mantan lama dong Pak, lebih kangen. Mantan yang baru itu baru tahu rasanya udah. Masih ingat rasanya, yang lama kan udah nggak ada rasanya. Berarti enak yang lama ya? Enak yang lama kan rasanya udah lupa. Kalau yang mantan yang baru kan rasanya masih ingat. Oh berarti yang lama bisa dicicip lagi ya? Nggak dicicip sih, cuma ditolak. Pulang. Habis ini pertanyaan? Habis. Udah. Pulang ya? Ah, udah. Kontrak kita udah habis. Kok gini aja sih? Pengen nambah jam nggak? Enggak. Mohon maaf, belum kontraknya belum deal Pak. Iya. Thank you. Jangan lupa untuk lihat selalu channel kita yang pastinya Didi Dansel di Capek. Ya capek. Cangkruan counter HP. By the way, YouTube-nya apa? Dansel Official. Dadah. Dadah.